Segala hormat, pujian, penyembahan kami Bapa hanya layak bagimu. Ini kami Tuhan, ini ibadah kami, hanya kami serahkan ke dalam nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Teman-teman masih semangat memuji Tuhan, amin. Semuanya bangkit berdiri, teman-teman yang ada di rumah dan penuh sukacita. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you. Nothing
persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus. Dekat padamu itu rinduku.
Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita angkat satu pujian. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat Tuhan beserta kami. Malam ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati supaya ini jadi berkat buat kami, jadi kekuatan buat kami dalam menjalani hidup masa muda kami. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, baik Warrior of God maupun Trust Team for Jesus Christ. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Mari malam hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya dikasih tema yaitu tentang dream, tentang mimpi. Tapi saya membuat subtema dari mimpi itu, yaitu bagaimana kita tetap mempertahankan mimpi kita dan tidak melepaskan mimpi itu. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 37. Di situ kita lihat di ayat yang kelima, Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Seterusnya teman-teman bisa baca, Yusuf dalam mimpinya Tuhan mempunyai visi untuk Yusuf supaya dia menjadi seorang pemimpin, seorang yang menjadi dampak bagi dunia ini. Teman-teman, saya percaya kita semua di usia masa muda ini punya yang namanya impian. Kita punya mimpi-mimpi untuk kita raih, untuk kita gapai, untuk masa depan kita. Dan yakinlah, kamu punya rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk kita semua. Untuk itu bermimpilah yang besar. Untuk itu impikanlah hal-hal yang besar yang mendatangkan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi malam hari ini saya ingin share begini. Kadangkala apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan tidak berjalan mulus seperti apa yang kita impikan. Kalau kita melihat kehidupan Yusuf, ketika dia menerima mimpi, ada banyak proses tantangan yang dia hadapi. Malam hari ini saya ingin menguatkan teman-teman bahwa ketika engkau punya mimpi hari ini, janganlah berhenti berjuang. Tetap perjuangkan mimpi itu. Jangan melepaskan apa yang sudah lama engkau impikan, apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan. Jadi malam hari ini kurang lebih ada dua hal yang ingin Kak Joy bagikan buat teman-teman semua. Jangan pernah melepaskan mimpi.
Hal yang pertama, jangan pernah lepaskan mimpi meskipun ada orang-orang di sekitarmu yang membuat engkau down atau yang underestimate atau mungkin yang membuli engkau. Jangan lepaskan mimpi hanya karena orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, kalau baca kisah Yusuf, ketika dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, sambungan ayat tadi, sebab itulah kata firman Tuhan, mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi orang-orang di sekitar Yusuf, ini saudara-saudaranya, benci kepada Yusuf karena Yusuf punya mimpi yang besar. Oke, mungkin ada sifat yang sedikit sombong dari diri Yusuf yang menceritakan mimpi itu seolah-olah mengunderestimate saudara-saudaranya, tapi itu visi yang dia dapat dari Tuhan. Tapi orang-orang di sekitar Yusuf, saudara-saudaranya, justru membenci dia, dan bahkan dia dihianati dan dijual ke Mesir. Selanjutnya di sana dia menjadi budak. Teman-teman, mungkin dalam kehidupanmu ketika engkau punya mimpi, ada orang-orang yang mengunderestimate-mu, ada orang-orang yang menganggap engkau rendah, yang menghina mimpimu. Siapa sih kamu? Bisa apa kamu untuk visi atau mimpi yang sebesar itu? Mana mampu kamu? Kata-kata seperti ini mungkin sering kita dengar. Atau mungkin bahkan orang-orang yang membuli kekuranganmu, yang membuli keberadaanmu, latar belakangmu. Jangan menjadi down, jangan menjadi kecewa, tetap berjuang untuk mimpi-mimpi itu. Kadang memiliki mimpi ibarat naik sebuah kapal atau sebuah perahu. Teman-teman punya visi untuk sampai ke tujuan, untuk sampai ke suatu tempat. Tapi untuk sampai ke sana, kadang-kala kita harus mengarungi lautan. Kita harus menghadapi badai, ombak gelombang yang besar. Tapi kalau kita tidak hanyut atau terbawa ombak itu, atau mengizinkan badai itu menghempaskan kapal kita, kita bisa sampai di tujuan. Kadang-kala kehidupan seperti itu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, kata-kata negatifnya, underestimate-nya, buliannya, itu ibarat hidup ini seperti kapal. Kalau kita izinkan negative people itu masuk ke dalam hati, pikiran, kehidupan kita, kita izinkan air itu masuk ke dalam kapal kita, bisa jadi kapal kita tenggelam dan kita larut dengan hal-hal itu. Tapi kalau kita tidak mengizinkan hal-hal yang negatif itu masuk ke batra kehidupan kita, ke hati kita, ke pikiran kita, kita lebih fokus bahwa saya punya tujuan, saya punya mimpi, dan saya harus sampai ke sana, dan mimpi itu harus saya wujudkan karena saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang menyertai saya. Jadi jangan pernah lepaskan mimpi walaupun orang-orang di sekitarmu tidak mendukung, walaupun orang-orang di sekitarmu meremehkanmu. Tetaplah pandang Tuhan. Kalau Yusuf melihat orang-orang di sekitarnya, mungkin Yusuf tidak pernah jadi pemimpin hebat, tapi Yusuf justru memandang kepada Tuhan bahwa dia punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, yang memberikan mimpinya menjadi kenyataan. Amin. Kemudian yang berikut, teman-teman, jangan pernah lepaskan mimpi karena keadaan orang-orang di sekitar. Kemudian yang berikut, jangan pernah lepaskan mimpi karena keadaan tidak seperti yang engkau impikan. Kalau melihat apa yang Yusuf impikan, seharusnya jenjangnya, kalau dia mau jadi pemimpin, seharusnya dia tidak jadi budak. Harusnya dia masuk dalam sekolah khusus untuk menjadi pemimpin. Harusnya dia dibekali dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan ilmu untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pembesar, seorang yang punya kuasa, otoriti. Tapi justru Yusuf dibawa ke dalam keadaan yang paling rendah, yaitu menjadi seorang budak di Mesir. Budak tidak punya masa depan, budak tidak punya goal yang harus dia capai. Ya, dia harus jadi budak menyenangkan tuannya. Dia tidak bisa berpikir kalau saya jadi budak yang baik, mungkin saja satu saat saya bisa menjadi kepala daerah. Tidak bisa, budak tetaplah budak. Tapi rencana Tuhan itu indah dan dahsyat. Tuhan buat Yusuf dari posisi terendah dalam kehidupan, Tuhan angkat demikian tinggi. Teman-teman, jangan pernah lepaskan mimpi walaupun keadaan itu bicara terbalik dari apa yang kita impikan. Teman-teman, hari-hari ini dunia sedang susah. Ada banyak negara-negara besar seperti Singapura, Hong Kong, bahkan Korea. Baru-baru ini saja Amerika mengalami resesi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Buat orang saat ini mungkin apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan bisa saja tidak seperti apa yang dia inginkan, berjalan tidak seperti apa yang diharapkan. Tapi tetaplah berjuang. Yakinlah bahwa apa yang Tuhan rancang
bukan kegagalan. Tuhan rancang masa depan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Justru lewat segala hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah lepaskan impianmu hari-hari ini. Apapun tantangan yang engkau hadapi, baik itu orang-orang di sekitarmu yang meng-underestimate-mu, baik itu tantangan kehidupan yang hari ini harus engkau lalui, yakinlah dan percaya bersama Tuhan kita cakap, kita sanggup menanggung segala perkara, dan kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang membawa kita sampai kepada mimpi, visi yang Tuhan sudah tetapkan. Tetap kuat, tetap semangat. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang menanamkan sebuah visi dalam kehidupan kami. Kejadian kami ini dahsyat dan ajaib. Apa yang Tuhan rancang pasti jadi, dan itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak muda yang mendengarkan, yang menonton siaran ibadah online ini, masa depan mereka, masa depan yang cemerlang bersama dengan Tuhan. Impian-impian mereka, Tuhan akan buat itu menjadi kenyataan, dan di atas semuanya biarlah nama Tuhan Yesus Kristus lah yang dipermuliakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Berkat Tuhan ada untuk kehidupan sekolah kami, berkat Tuhan ada untuk kehidupan kuliah kami, berkat Tuhan ada untuk setiap pekerjaan kami, bahkan dalam setiap impian-impian kami. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa dari kuasa Roh Kudus memberkati semua teman-teman yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. We going straight.